Ya, masuk. Siapa ya? Masuk, Pak. Permisi. Iya. Ya. Supaya ditaruh di bawah tempat tidur. Oh iya. Tidur. Apa itu ya? Tahu, Pak Ustaz. Dulu sebentar. Bantuan gimana maksudnya? Ini oleh Mas Rahmat, benda ini dan saya sekarang ini ada di rumah gitu loh. Itu urusannya dari saya. Kok nggak telepon ya suami saya? Kalau bisa jangan Dulu kok bisik-bisik? nggak curiga begitu Kan? ya, maaf saja. Saya harus pesan sama Mbak Rosa, ya hati-hati, jangan mudah percaya sama orang ini. Maksudnya cerita apa yang apa namanya yang disampaikan ke bapaknya ini? Ya, saya bikin masalah di mana? Saya bikin masalah di mana ya, saya belum tahu. Pesan pada Mbak Rosa, kalau bisa jauhi dia. Sebentar. Kok tiba-tiba sampai ngomong masuk jauhin ini itu maksudnya gimana? Ya cuma itu saja Mbak Rosa ya, hati-hati, jauhi dia. Katanya saya sering buat onar, saya sering buat masalah. Tak tanyain, saya sering buat onar di mana, sering buat masalah di mana, malah ngelak. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para viewers dimanapun berada, alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusibil qulub wa tantariqu bil ansub wa talinu bi ansub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Para sahabat-sahabat semua dimanapun berada, yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat, jadi pada malam hari ini saya mohon maaf pada para sahabat-sahabat semua ya. Saya mohon maaf kemarin saya tidak tayang karena memang ada suatu hal yang mengharuskan saya tidak tayang, para sahabat. Jadi malam hari ini tanpa panjang lebar saya ingin mendatangi rumahnya Mbak Rosa, dan rumahnya ini bukan yang kemarin, para sahabat. Rumahnya Mbak Rosa ini banyak, sahabat. Ternyata ada 7 rumah. Ya wajar, seorang istrinya seorang pengusaha, para sahabat ya. Ya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa para sahabat-sahabat semua. Masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Para sahabat ya, jangan lupa bersyukur, karena dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan sebuah kenikmatan itu akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. La in syakartum la azidannakum, para sahabat ya, Allah ya. Jadi gimana ini menurut para sahabat-sahabat semua terkait dengan Inka ini, pelakor ini kok semakin hari semakin melebar luas, semakin kesana kemari, terus kemudian ternyata yang tak terduga-duga semua itu ulah daripada siapa namanya, Christine, para sahabat ya, Dwi Christine namanya. Ya, saya datang ke Mbak Rosa ini tidak ada hal yang penting, cuman saya mempunyai firasat yang nggak enak, punya perasaan yang nggak enak. Ya semoga aja nanti di rumahnya Mbak Rosa ini
apa namanya kok tetap kondusif. Mas Rahmat juga apa namanya tetap seperti biasanya, nggak kena pelet-pelet lagi. Terus kemudian Inka dan juga saudara perempuannya Rosa yang namanya Christine itu nggak berulah lagi para sahabat gitu. Astagfirullahaladzim, ini saya sambil membalesi chat satu persatu dari para sahabat-sahabat semua yang order madu, order pasir garam zirah, dan beberapa aksesoris para sahabat. Masih banyak sekali. Dan insya Allah nanti saya juga akan menyediakan madu putih para sahabat ya, madu putih. Kenapa kok madu? Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda ada 2 obat, yaitu madu dan Al-Quran. Madu itu terkandung banyak sekali manfaat di situ para sahabat. Kalau nggak salah itu ada 33 jenis penyakit medis yang dapat diobati oleh madu. Ya para sahabat ya, diabetes, terus kemudian demam dan sebagainya itu. Pokoknya jumlahnya ada 33 penyakit medis. Bukan hanya penyakit medis, non medis juga bisa para sahabat, seperti santet, agar terhindar dari santet, teluh, terus kemudian pelet itu bisa. Karena di situ sudah dibacakan wirid sakron, dibacakan rotib al-haddad, rotib al-atos, khinzib nawawi, dan masih banyak lagi. Gitu ya, semoga aja ikhtiar kita dengan cara mengkonsumsi madu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu bisa mencegah penyakit, mencegah bala, mencegah mara bahaya dari sihir, santet itu para sahabat ya. Karena itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, sudah dianjurkan sama Rasulullah SAW. Di sini pukul 18 lewat, ini jam saya ini cocok nggak sih? Perasaan tadi sudah maghrib loh. 18.30 mungkin para sahabat ya. Di sini 18.30 dan saya tadi dari rumah ke sini itu sekitar 53 kilo para sahabat. Cukup jauh banget ya, semoga perjalanan jauh ini bisa apa namanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dari perjuangan ini para sahabat ya. Itu aja. Kita langsung ke sana, ke rumahnya Mbak Rosa. Ini sudah dekat, sudah di Sherlock, tapi Sherlocknya beda sama rumahnya Mbak Rosa yang kemarin. Setelah saya tanya, ini punya 7 rumah Mbak Rosa ini para sahabat. Waduh. Ya itu aja. Para sahabat, ayo kita langsung datang ke sana, ke rumahnya Mbak Rosa. Assalamualaikum. Masih Pak Ustadz. Oh, Saman pakai aja. oh nggak apa-apa, sudah terlanjur. Waduh, duh. Gimana? Saya mohon maaf tiba-tiba datang ke sini. Iya. Karena ya seperti yang saya jelaskan tadi di chat, saya mempunyai perasaan firasat yang gak enak terhadap panjenengan dan keluarga jenengan. Gitu. Iya. Firasat Ini- kayak enak gimana ya? Ya namanya apa ya? Ya pokoknya punya perasaan yang gak enak aja terkait dengan sampean, terus juga Mas Rahmat. Soalnya selama ini kan kita dipusingkan dengan kejadian-kejadian yang aneh. Iya. Ternyata bukan Inka yang utama pelakunya, ternyata saudara perempuannya sampean sendiri. Jadi dari situ saya mikir terus, waduh ini harus cepat ditindaklanjuti gitu. Mama sampean ini rumahnya siapa? Rumah saya. Loh, rumahnya sampean ini banyak ya? Iya, ini rumah ketiga. Oh, rumah ketiga. Iya. Nah, terus Mas Rahmat kemana? Kerja. Kerja? Iya, kerja. Belum pulang? Belum waktunya pulang jam.
Jadi kalau Mas Rahmat itu kerja, Iya. sampean itu di rumah sama siapa? Sendiri? Sendiri. Ini baru 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 jadi? jadi. Hmm. Kenapa ya Pak Ustadz? Kok tiba-tiba apa nggak enak? Iya, Kan semuanya udah baik-baik saja. Gitu. Kemarin itu gini, saya itu dapat firasat ini karena semakin kesana saya memikirkan permasalahannya sampean, keluarganya sampean, Iya. itu apa namanya, saya merasakan ada suatu kejanggalan yang ada di keluarganya sampean, dan ternyata itu semua sudah terjawab dengan saudara perempuannya sampean yang bernama siapa? Christine. Iya. Nah itu. Terus kayaknya yang membuat Mas Rahmat sampai seperti itu nggak hanya satu orang. Nggak hanya satu orang. Jadi ada beberapa dukun yang memang sudah disuruh sama mohon maaf ya, Iya. saudaranya sampean, saudara Pasti, perempuannya iya. sampean ini disuruh untuk memang menghancurkan keluarganya sampean. Saya bukan menuduh ya, cuman apa namanya, kemungkinan seperti itu. Jadi dari perasaan itu saya kok apa namanya pengen kesini melihat keadaan keluarganya sampean. Mas Rahmat baik-baik saja Pak Ustadz. Selama ini baik-baik saja. Iya. Sudah biasa seperti biasa gitu loh Pak Ustadz. Sylvie juga, kakak saya itu juga sudah baik, sudah membaik semua keluarga saya. Cuma yang adik saya itu aja. Jadi sekarang kemana adiknya? Saya enggak tahu, sudah enggak urus lagi saya. Terus Sylvie gimana? Kakak saya keadaannya? kerja di kantor Pak Ustadz. Udah membaik semua. Cuma adik Membaik, saya ya. itu aja. Terus Sylvie sudah sembuh? Sudah sembuh alhamdulillah. Sudah bisa beraktivitas seperti Iya, biasanya? Sudah Pak Ustadz. Sampai juga nggak gampang kayak dulu, apa namanya, ketindihan? Tidak. Enggak. Sudah tidak. Sekarang sudah membaik semuanya itu loh Pak Ustadz. Sudah membaik Iya, ya? Alhamdulillah para sahabat kalau memang sudah membaik. Tapi walau bagaimanapun, kalau saya punya firasat yang nggak enak ya saya pastikan dulu, saya tabayun, saya kesini. Ya yang pertama silaturahmi, apa salahnya untuk bersilaturahmi? Iya. Gitu. Ya alhamdulillah kalau memang sudah baik-baik saja. Mas Rahmat juga sudah nggak kayak dulu ya. Ya tidak Udah apa namanya, perhatian lagi ke sudah sampean gitu. perhatian, udah seperti dulu lah. Seperti Pak, dulu. iya. Enggak yang kayak seperti Ini ngomong-ngomong rumahnya sampean ini kok sepi amat. Iya, ini kan baru jadi Pak Ustadz. Ini tadi saya bersih-bersih di sini gitu Bersih-bersih. loh. Iya, bersih-bersih. Kan tadi Pak Ustadz WA saya. Katanya di mana? Saya di rumah ini. Gitu. Mau pulang ke Jawan Pak Ustadz. Iya. Bisik, bangun. Iya, masuk. Siapa ya? Masuk, Pak. Permisi. Iya. Siapa ya? Enggak tahu. Permisi ya Pak. Iya. Siapa ya, Pak? Nama saya Ridwan. Oh iya, mau apa? Ya, saya teman kerja dengan Mas Rahmat. Iya. Jadi Mas Rahmat sekarang tidak bisa pulang karena pekerjaannya cukup banyak. Jadi Oh iya. cuma saya dititipi ini untuk menyerahkan pada Mbak Rosa. Oh iya. Makasih ya, Pak. Ya, kata Mas Rahmat Ya. supaya ditaruh di bawah tempat tidur. Oh iya. Saya terima ya, Pak. Sebentar, Ya. sebentar. Ini apa ini, Pak? Saya tidak tahu. Ini kan merupakan titipan dari Mas Rahmat begitu. Oh iya, Oh. ini titipan suami saya, Pak Ustadz. Jadi sampean rekan kerjanya Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat nggak bisa pulang nggak hari bisa ini. pulang karena banyak kerjaan gitu. Cuman nitipin ini. Ya, Makasih ya, Pak. Katanya Mas Rahmat apa? Nggak dikasih tahu. nggak dikasih tahu, jadi saya Cuman sendiri juga tidak tahu gitu. Disuruh ditaruh di Di bawah tempat tidur. apa itu ya? Tahu Pak Ustadz. Tapi sebelumnya memang dititipin kayak ini kalau nggak pulang Mas Rahmat. Enggak. Enggak. Iya. Cuman pulang kali ini sendiri, aja. Iya. Ya, kalau gitu Mbak Rosa saya mohon diri. Oh iya, Pak.
Ya, Makasih ya, Pak. Kok apa namanya? Kok buru-buru amat? ya masih ada yang harus ditangani gitu. Oh, Jadi, ditangani. Ya. Tangani apa biasanya? Ya saya itu kan apa adanya gitu loh. Banyak tetangga-tetangga yang mau bantuan gitu ya. Dulu sebentar. Bantuan gimana maksudnya? Mungkin Pak kurir, Pak. Hah? Jadi kurir Pak, ya, Pak. Kurir. Tidak, kan namanya. Kerjanya. Iyalah. Nah sekarang saya kan ada di rumah, jadi saya pulang dititipi oleh Mas Rahmat benda ini, dan saya sekarang ini ada di rumah gitu loh. Gitu. Iya. Berarti sampean ke rumah ini tadi dikasih Mas Ahmad alamatnya? Iya. Dikasih Mas Ahmad. Ya. Sama ini rekan kerjanya atau apa? Pembantunya Mas Ahmad atau? Saya ini ya bawahannya gitu. Oh, bawaannya Mas Rahmat. Iya. Oh, gitu. Tapi baru kali ini Mbak ya sama ini? Iya, saya juga baru tahu ini Pak ini gitu. Baru tahu Pak ini? Iya, baru tahu. Ya nama saya Ridwan. Oh, Kerjanya masih baru sama Mas Rahmat? Ya jalan cukup lama. Cukup lama? Iya. Aku cuma baru tahu. iya saya nggak tahu, nggak pernah cerita nggak pernah cerita Pak ini loh. Mas Rahmatnya nggak pernah Nggak cerita pernah cerita. kalau punya karyawan Pak Ridwan? Iya, nggak pernah cerita. Gitu. Kalau yang lain ya biasanya cuma nganter apa kalau ketinggalan ngambil di rumah gitu. Kalau nganter-nganter kayak gini nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Coba ya tak lihat ya. Jangan Pak Ustadz, Ya. dari saya. Kalau gitu saya mau mohon diri ya Pak. Ya Pak. Iya, Kok buru-buru iya, Pak. banget? Makasih ya Pak. Kok buru-buru banget? Ya nggak buru-buru karena ada yang nunggu di rumah gitu loh. Oh, yang tunggu di rumah. Ya. Iya Pak. Ini apa ya Pak kira-kira? Saya sendiri kurang tahu Mbak. Jadi menurut Mas Rahmat, ya ini tolong serahkan pada istri saya dan supaya ditaruh di bawah tempat tidur. Cuma itu pesannya pada saya. Kok nggak telepon ya suami saya kalau mau nganter kayak gini? Ya mungkin nggak ada waktu gitu mungkin. Oh iya. Jadi kebetulan saya pulang, kemudian benda ini dititipkan pada saya begitu. Oh, terima kasih. Ya sama-sama. Permisi. Ya, Pak Ustadz. Nggak usah diterima lah. Loh kenapa? Ini kan Nggak usah lah, kan sampean belum ini kan kenal. dari suami saya. Sampean kan belum kenal sama orang itu. Iya. Jadi ya alangkah baiknya kita hati-hati. Gitu. Ya Datang lagi. maaf saya kembali lagi. Kenapa Pak? Ada apa? Nah, perasaan saya ini nggak enak. Jadi mau ngomong gimana ya? Apa? Ngomong apa? Ngomong Duduk sama- aja, duduk. Nyantai gitu loh, Pak. Jangan keburu-buru. Kok kayaknya sampean kayak keburu-buru itu loh. Eh, saya mau mengatakan ini agak riku. Ya, Sama Riko, katakan aja. Kenapa kok Riko? Ya, maaf ya. Ya. Kalau bisa jangan dekat. Dulu kok bisik-bisik? Kenapa Pak? Kan ini Ya. kan membantu saya, dia Ustadz saya. Enggak, gimana? Gak usah bisik-bisik. Lah ngapain bisik-bisik? Katanya nggak boleh berurusan dengan Ustadz. Dulu, lah kenapa? Nggak tahu saya juga. Kenapa Pak nggak boleh berurusan dengan saya, Pak? Ya, saya ini khawatir gitu loh karena Mbak Rosa ini kan jauh dari suami. Jauh dari suami, Ya, iya. sedangkan Mas ini dekat Mbak saya ini kan ya agak curiga begitu loh. Kan- Ya maaf saja. Iya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan cuman saya di sini kan nggak berdua. Saya bawa teman saya, kameramen saya. Kita di sini kan bertiga. Pasti ada hal lain sampean ngomong kayak gitu. Apa maksudnya kok saya nggak boleh mengurusi urusannya Mbak Rosa? Ya begini, saya nggak ada urusan sama Anda ya. Maaf. Ya. Tapi yang saya pesan sama Mbak Rosa, Iya. ya hati-hati, jangan mudah percaya sama orang ini. Dulu, Gitu. kok seakan-akan sampean udah tahu saya? Mungkin suami saya cerita ke Pak ini paling Ustadz.
Cerita gimana? curiga apa gimana gitu kan. Ustadz sering ke rumah saya kan sering minta bantuan Ustadz sih. Mungkin apa Mas Rahmat cerita ya? Cerita apa? Maksudnya cerita apa yang apa namanya yang disampaikan ke bapaknya ini? Nah, saya juga bingung. Kok tiba-tiba bapaknya ingin menjauhkan saya dengan urusannya Mas Rahmat? Itu yang saya bingung. Seakan-akan bapaknya sudah tahu saya loh. Iya, kayak apa? Sama udah. Ya terus terang saja Mbak Rosa, Iya. saya nggak suka sama orang ini, sering bikin masalah gitu loh. Dulu. Ini gimana toh? Sebenarnya Pak. Ini cuma menolong saya, Pak. Ini cuma menolong saya gitu. Sampean itu siapa? Sampean itu siapa? Kok seakan-akan kayak sudah tahu saya. Saya bikin masalah. Saya bikin masalah di mana? Saya bikin masalah di mana yang sampean tahu? Ya cuma saya kan berpesan pada Mbak Rosa supaya berhati-hati. Jadi jangan mudah percaya begitu. Ya Pak, makasih udah. Ya Mbak Rosa sendiri juga percaya kepada Allah, jangan ke saya. Saya gituin Mbak Rosa malah. Iya. Terus saya kok heran sama sampean ini gimana tuh? Ya Pak. Kok pengen menjauhkan saya dengan permasalahannya Mbak Rosa? Kayak ada yang aneh di sampean ini. Ya maaf Mbak Rosa, saya ini Ya. juga mengingatkan pada Mbak Rosa. Iya Pak. Ya ikutilah turutilah sang suami. Jadi jangan Iya. terpengaruh oleh orang ini. Sebentar. Cuma itu. Memang Mas Rahmat pengen apa namanya menjauhkan saya dengan keluarganya sampean? Enggak. Enggak. Iya enggak. Nah, terus ini orang ngarang atau gimana? Kok kayak gini? Nah, itu juga. Pada saat nggak ada saya mungkin Mas Rahmat bahas saya nggak? Enggak Pak Ustadz. Enggak. Enggak. Terus ini kok saya herannya kok kayak tahu tentang saya itu loh orang ini. Apa Dari mana? diam-diam Mas Rahmat cerita gitu ya sama apa Mas Rahmat diam-diam cerita ke Bapak tentang Pak Ustadz ini? Kalau Mas Rahmat tidak pernah cerita Ya. apa-apa sama saya, tapi dalam hati saya menunjukkan bahwa orang itu tidak bisa dipercaya, gitu loh. Apa sama Niki? Sudah sebentar. Orang nggak bisa dipercaya gimana tuh Pak? Wong kita lo baru kenal. Saya ini baru kenal dengan sampean, namanya sampean Pak Ridwan. Saya Ya. baru kenal. Saya baru tahu sampean. Dan saya juga baru tahu kalau sampean rekan kerjanya Mas Rahmat. Kok sampean kayak seakan-akan memfitnah saya seperti itu, menuduh saya bikin masalah dan sebagainya. Maksudnya sampean nanti gimana? Wong saya di sini kan niatnya membantu memecahkan permasalahannya Mbak Rosa dan keluarganya. Ya pokoknya Mbak Rosa Ya. harus bisa menjauhi orang ini. Cuma itu saja. Iya. Jadi jangan terpengaruh oleh dia. Loh, sebentar. Sampean mau? Ya gimana Pak Ustadz? Kenapa kok sampean mau? Gak tahu ya, firasat saya juga gitu. Dirasa sampean gitu. Iya. Perasaan sampean gitu. Iya sama. Ya, seperti. Ya, enggak apa-apa para sahabat-sahabat semua kalau memang itu menjadi jalan, tapi apa namanya ya? Tapi sudah memikirkan benar-benar. Karena di luar sana banyak sekali loh masalah yang ingin saya selesaikan. Kalau permasalahan sampai ini ditutup sampai segini ya nggak apa-apa. Loh, kayak perasaan saya, tapi Sekarang? saya tuh bimbang gitu loh Pak Ustadz. Bimbang gimana? Perasaan saya itu kayak ke Pak ini juga ada, ke Pak Ustadz juga ada gitu loh kayak. Ya, yang gimana membuat ya? yakin ke Pak ini apa sampai? Omongan dari tadi itu persis ke perasaan saya kayak suruh apa namanya jauhin Pak Ustadz itu. Memang ada kerugian. Ya Semenjak- enggak sih, Enggak. Selama saya membantu panjenengan, sampean merasa dirugikan atau gimana? tidak dirugikan, Enggak. tapi Terus apa yang membuat sampean saya ini juga bingung. Bingungnya saya itu kayak perasaan saya ada semua ini loh, kayak
mau meninggal, kayak nggak bisa, kayak Hmm. mau menjauhkan sampai ini nggak bisa. Terus bapaknya sendiri kenapa kok ngomongnya seperti itu, Pak? Sampai mandang saya ini kok kayak gitu, sinis banget itu loh. Ya terus terang saja saya memang nggak suka gitu. Jadi saya Tuh, ya, nggak sukanya sama orang itu kan ada alasannya tuh. ya alasannya Atau sih ada. sering ngurusin orang lain atau apa, atau sering, kata sampean tadi sering buat masalah. Masalah apa yang saya buat itu loh. Sampean harus bisa membuktikan. Jangan kayak gitu, Pak. Gitu. Ya pokoknya saya berpesan pada Mbak Rosa kalau Iya. bisa jauhi dia. Sebentar dulu toh. Iya. Sebentar dulu. Sampean harus bisa membuktikan dari perkataannya sampean tadi, gitu loh. Di mana saya buat masalah? Jangan kayak gitu. Saya dari kemarin ngurusin permasalahan Mbak Rosa ini nggak demen-demen, Pak. Dari sana itu 53 kilo ke sini, gitu loh. Kok tiba-tiba sampai nyolong masuk, jauhin ini. Itu maksudnya gimana? Ya terus terang saja begini Mas. Jadi saya tahu Mas itu siapa. Jadi Mas ini sering membuat masalah, sering membuat onar. Jadi itu yang saya nggak suka. Jadi ya cuma itu saja Mbak Rosa ya. Hati-hati, Ya, Pak. jauhi dia. Jadi sekarang saya mohon diri. Iya. Iya, Pak. Ini dimintai penjelasan. Katanya saya sering buat onar, sering buat masalah. Tak tanyain, saya sering buat onar di mana, sering buat masalah di mana, malah ngelak. Ini gimana? Dan Mbak Rosa juga kenapa ini? Apa mungkin ini jawaban dari firasat saya, para sahabat ya? Untuk kebaikan sampean, Mbak. Untuk kebaikan sampean, untuk kebaikan keluarga sampean, mending itu tak bawa dulu. Jangan Pak Ustadz, ini kan Kenapa? dari suami saya, kan ini Suaminya Bapak. sampean kan belum telepon ke sampean, belum ngasih tahu, belum ngasih kabar kalau Tapi kan menitipkan ini kan sesuatu. udah dikirimkan ke temannya itu kan. Jadi kan ini Apa sampean yakin itu dari suami sampean? yakin. Untuk apa? Berarti kalau sampean yakin itu sampean tahu barang apa itu? Enggak, belum saya buka kan. Kan nanti disuruh itu naruh. Ditaruh di bawah Iya. sik toh. Itu kan kayak kain toh. Iya Pak Ustadz. Kok di bawah disuruh ditaruh di kamar tidur itu untuk apa gunanya? Apakah suami sampean dulu punya kebiasaan seperti itu? Tidak. Tidak, berarti itu bukan dari suami sampean. Ya, Sampean ini- juga nggak tahu barang itu namanya apa, tujuannya untuk apa. Sampean harus berhati-hati. Sampean saat ini kan sedang menghadapi permasalahan. Iya, tahu kan ini, tapi ini kan pribadi saya sama suami saya Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz ikut-ikut sih kalau pribadinya? Ya bukannya ngikut-ngikut enggak, Iya. tapi cuman kan saya cuman jaga-jaga saja. Biar apa namanya? Soalnya permasalahan sampean ini belum clear. Belum 100% clear, walaupun sampean mengatakan semuanya sudah baik-baik saja. Tapi semuanya ini belum clear. Belum Iya. selesai. Adiknya sampean nggak tahu kemana, masih berbuat apa sampean nggak tahu di luar sana gitu. Iya, tapi saya sudah nggak memikirkan adik saya lagi Pak Ustadz. Yang penting keluarga saya sama kakak saya udah baik-baik saja. Sudah, itu aja. Apakah sudah yakin? Sudah baik-baik Yakin, saja? sudah yakin. Sudah yakin Kak Ustadz. Enggak lah, lebih baik itu tak bawa aja. Jangan. Itu barang apa? Kayak kain kafan sih. Iya kayaknya. Tapi kan nggak tahu. Kan banyak Ustadz kain-kain. Enggak, nanti kalau sampean itu taruh di bawah kamar tidur, mau sampean buat apa? Ya nggak tahu kan nanti suami saya kan pulang. Apa buat surprise? Coba sekarang telepon aja suaminya. Ini barang apa? Kan Sampai menitipkan. waktunya ini kan jam kerja Ustadz. Nggak mungkin diangkat lah. Waktunya jam kerja kok. Nanti aja udah Ustadz. Ya udah gini aja wis. Saya nggak mau bersih tegang karena di luar sana juga banyak yang ingin saya Iya. datangi. Iya. Jadi kalau memang sampean sudah menyimpulkan seperti itu, semuanya sudah baik-baik saja Iya. dan itu tidak ada apa-apanya menurut sampean, ya itu terserah sampean. Iya. Itu Saya hak yakin. sampean, tapi cuman di sini saya cuma mengingatkan saja, lebih berhati-hati karena
masalahnya sampai masalah keluarga sampai ini belum clear Ya Pak Ustadz. gitu. Tapi gak tau lah para sahabat, nanti kita omongkan di belakang layar aja sama tim ya. Ya mungkin cukup seperti itu aja para sahabat-sahabat semua. Doakan kita semua, karena doa selalu muslim, doa adalah senjatanya umat muslim. Terus doakan kita, doakan keluarganya Mbak Rosa, semoga tidak seperti yang kemarin-kemarin, berawal dari pelakor hingga menjadi ilmu hitam, dan ternyata tak terduga-duga Christine yang membuat. Itu para sahabat ya, semoga bisa mengedukasi para sahabat-sahabat semua. Nanti gini aja Mbak Rosa, kalau memang sampean merasa ada sesuatu, nanti langsung chat saya aja. Iya, siap Pak Ustadz. Itu ya, itu aja para sahabat. Saya akhiri, ambil yang baik, buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.